Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dan penting, yaitu tentang kesehatan mental, terutama bagi kita generasi Z. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan kita, kesejahteraan kita, tetapi masih banyak di antara kita yang kurang memahami dengan baik. Untuk itu, mari kita gali lebih dalam di kesempatan kali ini, mengapa kesehatan mental sangat penting dan bagaimana kita bisa menjaga diri di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Mengapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental itu lebih dari sekedar tidak ada penyakit mental. Kesehatan mental mencakup bagaimana kita mengolah emosi, berinteraksi dengan orang lain, berpikir jernih, dan menghadapi tantangan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, kesehatan mental itu penting agar kita bisa menjalani hidup yang bahagia, lebih produktif, dan seimbang. Namun, di era sekarang ini, di era digital, tekanan terhadap kesehatan mental semakin besar, khususnya pada kita ini, yaitu generasi Z. Kita tumbuh di era kemajuan teknologi yang begitu pesat, di mana informasi mudah diakses, tetapi juga mudah menimbulkan tekanan karena ekspektasi tinggi yang tercipta di dunia maya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab kesehatan mental yang rentan pada generasi Z. Ada beberapa faktor yang membuat generasi Z lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental dibanding generasi sebelumnya. Yang pertama yaitu media sosial. Saat kita melihat orang lain tampil dengan sempurna, bahagia, dan sukses di media sosial, tanpa sadar kita membandingkan diri kita dengan mereka. Perbandingan ini sering membuat kita merasa tidak cukup baik atau tidak bahagia dengan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu tekanan akademis dan karir. Banyak dari kita merasa bahwa nilai, pekerjaan, atau pencapaian tertentu adalah tolak ukur kesuksesan hidup kita. Saat kita gagal memenuhi ekspektasi itu, kita sering merasa cemas, kecewa, dan tidak cukup berharga. Ini diperparah dengan ketidakpastian ekonomi global yang membuat kita cemas tentang masa depan kita. Yang ketiga, yaitu ada fenomena yang disebut fear of missing out atau biasa dikenal dengan FOMO. Kita harus terus mengikuti semua tren, mengetahui semua yang sedang terjadi, hingga kita lupa memberikan waktu untuk kita sendiri dengan menjalankan hobi kita ataupun apapun yang bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Dampak masalah kesehatan mental pada kehidupan kita sehari-hari. Masalah kesehatan mental bisa berdampak besar pada kehidupan kita. Kita bisa mengalami kesulitan tidur, produktivitas kita menurun, atau merasa cemas yang terus-menerus. Tidak jarang kita merasa kesepian di tengah dunia yang semakin terhubung. Ini adalah fenomena yang paradoksial, di mana kita merasa semakin dekat di dunia maya, tetapi semakin terisolasi dari dunia nyata. Banyak data menunjukkan bahwa generasi Z memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Tekanan yang kita hadapi sehari-hari bisa membuat kita merasa tertekan dan kehilangan semangat hidup. Ini sebabnya penting bagi kita untuk lebih serius dalam menjaga kesehatan mental. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas pentingnya peran keluarga dan teman. Tidak bisa kita pungkiri, dukungan dari keluarga dan teman sangatlah penting dalam menjaga kesehatan mental. Banyak dari kita mungkin merasa ragu dan takut untuk membuka diri kepada orang-orang terdekat karena takut dihakimi atau dianggap lemah. Padahal, berbagi cerita dan didengarkan dengan tulus bisa menjadi langkah awal yang sangat membantu dalam mengurangi beban yang kita rasakan. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki teman atau keluarga yang sedang menghadapi kesulitan, mari cobalah untuk menjadi pendengar yang baik tanpa memberikan penilaian atau kritik. Seringkali yang dibutuhkan oleh seseorang bukanlah solusi, melainkan dukungan emosional dan empati dari orang-orang terdekat. Selain dukungan sosial, kita juga perlu mengembangkan kebiasaan positif yang bisa membantu menjaga kesehatan mental kita, yaitu dengan meditasi, olahraga rutin, atau sekedar menuliskan perasaan di jurnal adalah beberapa cara yang bisa membantu kita
mengelola stres, dan memahami diri sendiri lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya besar jika dilakukan secara konsisten. Dengan memprioritaskan waktu untuk merawat diri sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, menghadapi tantangan, dan pada akhirnya kita bisa hidup dengan lebih tenang dan lebih bahagia. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah semua tekanan yang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah sadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau sekadar berbicara dengan orang yang kita percaya jika kita merasa tertekan. Terapi atau konseling adalah langkah bijak untuk menjaga kesehatan mental, dan meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan dari diri kita. Yang kedua, yaitu dengan mencoba membatasi waktu di media sosial. Ingat bahwa yang kita lihat di media sosial seringkali hanyalah sisi terbaik dari hidup seseorang. Jangan sampai perbandingan tersebut membuat kita merasa tidak cukup baik. Yang ketiga, dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan terlalu fokus pada akademis atau karir hingga kita lupa melakukan hal-hal yang kita sukai. Cobalah untuk berolahraga, membaca, atau sekedar menikmati waktu dengan teman dan keluarga. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini, izinkan saya membagikan sebuah cerita yang saya dapat dari laman media sosial. Sebut saja nama teman kita ini adalah Andi. Andi adalah seseorang yang tampaknya selalu tersenyum. Banyak orang yang mungkin melihatnya sebagai orang yang sukses, dengan pekerjaan yang mapan dan kehidupan yang tampak baik-baik saja. Tapi siapa sangka di balik senyum Andi tersebut, Andi bergulat dengan depresi yang cukup berat. Dan kesehariannya, Andi merasa tertekan, kesepian, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sampai suatu saat, ketika ia merasa tidak lagi mampu bertahan, ia memberanikan diri untuk mencari bantuan. Langkah pertama yang Andi lakukan adalah mencari bantuan profesional. Dia mulai mengikuti terapi dan perlahan ia pun mulai membagikan ceritanya kepada teman-teman terdekatnya. Ini bukan proses yang mudah, bahkan penuh air mata dan keletihan. Namun seiring berjalannya waktu, dukungan yang Andi terima dan keberaniannya untuk terus melangkah menjadi titik baik baginya. Kini, Andi adalah seorang pribadi yang lebih kuat, yang selalu mendorong orang di sekitarnya untuk tidak ragu untuk mencari bantuan ketika merasakan tekanan mental. Cerita Andi ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan ini adalah langkah keberanian. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Berbagi cerita, berdiskusi, atau bahkan hanya mendengarkan orang lain bisa menjadi langkah kecil untuk saling mendukung. Jika kita punya teman atau keluarga yang sedang mengalami masalah, bantulah dengan mendengar tanpa menghakimi. Ini adalah salah satu dukungan yang mungkin terlihat sederhana tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Sebagai generasi Z, kita punya kesempatan untuk mengubah stigma tentang kesehatan mental. Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau dianggap lemah oleh orang lain. Tidak terasa selesai sudah pembahasan yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, menjaga kesehatan mental adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan dukungan. Sebagai generasi muda, kita bisa saling membantu, saling menguatkan, dan memastikan kita tumbuh di lingkungan yang sehat. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Kita bisa bangkit bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan untuk kita semua, agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita dan menjadi generasi yang kuat
dalam menghadapi tantangan ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.